Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Arina Widya Murni, spesialis penyakit dalam, konsultan psikosomatis Finasim dari Padang, Sumatera Barat. Baik, seperti biasa, setiap Sabtu sore kita kumpul bareng sekitar lebih kurang 1 jam ke depan. Nah, kali ini saya ingin membahas lagi ya masalah jantung juga ya. Kalau kemarin kita sempat bicara tentang hubungan pikiran dan jantung, tapi lebih dominasi ke masalah gangguan irama, maka kali ini kita bercerita tentang hubungan yang mencemaskan, yaitu nyeri dada. Terima kasih sudah bergabung ini teman-teman kita ya, Dr. Iskaldi juga ya. Waalaikumsalam, Dr. Dewi juga sudah bergabung. Terima kasih. Kali ini kita topiknya adalah pikiran dan nyeri dada. Ya, saya sengaja memberi label acara kita ini warna-warni psikosomatis karena memang perasaan orang yang terkena gangguan psikosomatis ini memang campur aduk ya. Makanya banyak warna-warni lah seperti itu. Oke, terima kasih salamnya dari beberapa orang ini. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu ya. Terima kasih sudah bergabung. Nah, saya buat topiknya kan pikiran dan nyeri dada, hubungan yang mencemaskan. Benar gak sih mencemaskan? Mungkin silahkan ada yang komen ya di kolom komentar. Mungkin ada yang sudah bergabung yang pernah mengalami nyeri dada. Dan hampir semua mungkin menyatakan bahwa itu sangat menakutkan ya. Tidak hanya mencemaskan, tapi justru sudah sampai ke tahap menakutkan. Buktinya apa dong menakutkan? Ya, kalau kita ngalami nyeri dada pasti kemudian segera buru-buru ke IGD ya, dan kemudian sudah merasa bahwa ini harus dibuktikan, dan kemudian dokter jaga di rumah sakit ya, di IGD juga akan memeriksa dengan menggunakan alat EKG. Tentu saja semua sudah kenal dengan alat ini dan baru lega ketika hasilnya normal ya. Nah, oke, sudah banyak yang bergabung, terima kasih. Saya mau menggarisbawahi bahwa nyeri dada itu memang tanda emergensi, itu benar. Ya, jadi kita tidak bisa juga ya seperti Asih Sari bilang nih, menakutkan bunda rasa-rasa sakit jantung. Ya, hampir semua begitu, dan memang dokter dalam menangani kasus nyeri dada juga tidak mau main-main ya. Dibuktikan dulu ada kelainan atau tidak. Karena nyeri dada merupakan salah satu gejala atau keluhan yang membutuhkan tindakan segera ya, dan ujungnya memang mengancam kehidupan seseorang ya. Jadi saya juga tidak menyarankan dari awal kita sudah menebak ini nyeri dada karena stres. Nah, jangan ya, karena dokter Arina bilang nyeri dada bisa juga karena stres, memang ya, tetapi setiap pada orang-orang tertentu seperti ya laki-laki yang merokok misalnya di atas usia 40 tahun, kemudian tubuhnya gemuk, perempuan juga begitu ya, obesitas, ada riwayat hipertensi, ada riwayat kelainan di kolesterol dalam darahnya ya, kemudian ada riwayat diabetes ya. Nah, itu merupakan orang-orang yang beresiko nyeri dadanya memang karena ada kelainan di pembuluh darah jantung. Nah, sebelum kita memahami lebih jauh, saya mau, seperti tadi saya bilang, ada 2 hal yang harus kita pahami. Apakah nyeri dada itu adalah nyeri dada memang karena kelainan organik ya, coba tolong dipahami istilah ini. Apakah ada kelainan organik atau betul-betul ditemukan kelainan secara fisik, atau nyeri dada ini karena masalah fungsional ya. Jadi ada 2 istilah ya, kelainan organik dan kelainan fungsional. Nah, kelainan organik ini mesti kita temukan ada kelainan atau kerusakan kah, apa penyumbatan kah di pembuluh darah jantung yang menimbulkan nyeri dada karena jantung. Nah, sebelum masuk ke 2 itu, kita juga harus paham nyeri dadanya seperti apa ya. Yang namanya dada kita kan cukup luas. Maka kalau nyeri dada mengarah ke gangguan di jantung adalah nyeri dada yang berada di posisi sebelah kiri dada kita. Jadi dinding torak atau dinding dada kita bagi 2, sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu organ yang banyak di sana hanya jaringan paru. Nah, sebelah kiri selain paru ada jantung. Jadi posisi jantung kita itu berada sekitar kira-kira sekepalan tangan ini ya bentuknya, berada
berada di posisi, kalau saya taruh mungkin ada yang melihat di sini, berada di sebelah kiri dan mengarah ke bawah ya. Nah, untuk diketahui banyak kita yang menduga nyeri dada itu semuanya karena jantung ya. Tidak ya. Nyeri dada itu bisa karena kelainan dinding dada, karena kelainan tulang ya, karena jaringan. Nah, kalau nyeri dada karena jantung berarti problemnya di jaringan otot jantung. Nah, itu kita ketahui bahwa jantung kita itu bergerak dibantu oleh pembuluh darah yang ada di seputaran dia gitu ya. Oke, ini nanti kita diskusi ya tentang pengalaman teman-teman yang sudah bergabung. Oh ya, ada kolom kotak yang bertanda tanya. Nah, nanti pertanyaannya dibikin di sana supaya bisa saya lihat, saya tidak perlu scroll up ke atas lagi. Ya, mungkin Mbak Astisari bisa membuat pertanyaannya di kolom itu ya. Atau nanti bergabung dengan di video ya bareng saya sekitar 15 menit atau 20 menit lagi kita bincang-bincang. Baik ya. Jadi di awal mungkin saya terangkan lagi terlebih dahulu ya teori-teorinya ya. Nah, jadi kita harus pahami dulu nyeri dada oleh jantung itu, karena masalah di jantung itu lokasinya di mana gitu. Lokasinya tentu saja berada di daerah sebelah kiri dinding dada kita. Nah, jadi kemudian ketika nyeri dada itu datang, karena yang terjadi sebenarnya adalah otot jantung kita mengalami kekurangan oksigen karena pembuluh darah yang tadi mendarahi ya, yang memberi oksigen untuk otot jantung mengalami sumbatan ya. Ibarat jari kita nih, kalau dikasih karet gelang, lama-lama daerah yang di ujung kan akan menghitam ya, kemudian terlihat dingin dan kemudian nyeri. Nah, itu bisa juga terjadi seperti itulah kira-kira masalah yang simpelnya ya. Saya sengaja memberikan bahasa yang lebih simpel baru kita bisa memahami bahwa nyeri dada di jantung itu terjadi karena otot jantung kita tidak mendapatkan cukup oksigen karena pembuluh darah yang memberi darah ke jantung itu mengalami sumbatan. Nah, maka nyerinya tergantung sangat di lokasi mana yang tersumbat gitu. Kadang nyerinya ada yang menjalar ke atas ya, kemudian yang paling sering menjalar ke lengan kiri dan sampai ke ujung tangan. Bisa juga nyerinya itu menjalar ke punggung. Nah, kalau misalnya nyeri itu kadang-kadang di kiri, kadang-kadang di kanan dok. Nah, ini sering saya temukan nih pasien-pasien dengan ansietas datang ke saya mengaku nyeri dada, tapi nyeri dadanya itu sekali-sekali dok, kadang sebelah kiri tapi kadang-kadang di kanan, kadang-kadang di punggung, kadang kemudian kepala saya juga ikutan nyeri. Nah, kalau sudah begitu ya, di lokasinya tidak pas, kemudian pindah-pindah dan bahkan tidak bisa diterangkan ya sistem apa yang terkena, maka bisa diperkirakan ya, dokter bisa memperkirakan bahwa ini bukan nyeri dada khas karena penyempitan di pembuluh darah jantung gitu ya. Nah, itu dulu dipahami. Jadi ketika kita merasakan nyeri dada, lokasinya di mana gitu. Kemudian sifat nyerinya seperti apa, kemudian penjalarannya kemana. Nah, bicara tentang sifat nyeri dada karena jantung, dia lebih berupa nyeri yang seperti disayat-sayat ya, seperti terhimpit, seperti teriris, seperti tertekan, sehingga kemudian akan timbul seperti susah bernafas dan keringat dingin. Nah, kalau nyeri dada karena mungkin karena faktor lain ya, misalnya saat bernafas nyeri, nah bisa jadi itu bukan karena problem di pembuluh darah jantung, bisa jadi di dinding toraknya, dinding dadanya ya, atau di paru-paru. Jadi bisa juga nih nyeri dada terjadi karena peradangan di paru-paru, atau lebih istilahnya lebih dikenal pleuritis ya. Ada infeksi di paru-paru mengenai sarung parunya atau pleura namanya. Nah, kalau itu terjadi pergerakan bernafas, nyerinya sesuai dengan pergerakan nafas, maka kemungkinan kalau tidak dinding toraknya yang bermasalah, dinding dadanya yang bermasalah, bisa juga paru-parunya. Jadi sebenarnya gejala-gejala itu mesti kita pahami tidak berdiri sendiri ya. Dokter pasti akan nanya, jadi jangan marah kalau di IGD dokternya nanya terus ya. Ini dokter nanya-nanya aja gimana? Ya, kita butuh informasi yang komplit ya supaya bisa mengarah kemudian pemeriksaan yang harus kami lakukan ke arah mana ya. Jadi seperti nyeri dada ini bisa saja rupanya peradangan di pleura seperti tadi saya bilang, atau rupanya ternyata nyeri esofagitis yang sering ditemukan pada
pasien-pasien yang ngalamin sakit mah ya, kemudian nyesek ke atas, kemudian asam lambungnya bisa mengganggu permukaan dari saluran makannya ya, di esofagus, tabung panjang itu. Nah, di ujung di atasnya itu bisa esofagitis, dan itu posisinya dekat banget ya, persis di belakang jantung. Jadi kadang-kadang banyak yang salah nih ya, kalau udah sering sakit lambung, kembung, nyesek ya, asam lambungnya meningkat misalnya, kemudian terasa asam mulutnya, terus nyeri dada, maka jangan buru-buru bilang itu serangan jantung ya, kecuali kita memang punya faktor risiko. Seperti tadi saya bilang apa faktor risikonya, salah satunya mungkin kolesterol kita selama ini kita tahu tidak bagus ya, kemudian kita hipertensi, kemudian kita juga diabetes, atau punya riwayat keluarga yang mengalami serangan jantung ya, bisa jadi ya. Usia kemudian di atas sudah 40, apalagi kalau misalnya laki-laki sering merokok misalnya, yang sudah diduga bisa menimbulkan kerusakan di dinding pembuluh darah kita. Nah, bisa jadi itu memang ada masalah di jantung ya. Nah, bagaimana membedakan ini nyeri dada kelainan organik ataukah fungsional? Tadi saya sudah sampaikan ya, bagi yang baru bergabung, pastikan nyeri dada ini memang betul-betul kelainan di pembuluh darah jantung kita atau organik ya, atau jangan-jangan ini hanya gangguan karena psikologis kita atau fungsional. Jadi kadang dikenal dengan istilah neurosis kardiak. Bagi yang ikut kuliah saya online hari Kamis kemarin, mungkin sudah semakin paham ya. Jadi untuk kita ketahui semua, per 2 minggu itu ada kuliah online psikosomatik. Kebetulan minggu ini topiknya adalah neurosis kardiak, itu gangguan jantung karena dicetuskan oleh kecemasan. Nah, kadang-kadang memang gangguan nyeri dada itu memang karena ada kelainan ya, misalnya memang kita hipertensi, suatu saat kemudian tensi kita meningkat mendadak, itu bisa menimbulkan nyeri dada. Nah, kemudian setelah mengalami nyeri dada saat itu, nyeri dada berikutnya bisa jadi bukan karena tekanan darah tinggi yang naik lagi, tetapi karena ansietas atau kecemasan yang timbul karena trauma dengan peristiwa saat serangan pertama. Ya, mungkin ada yang mengalami seperti itu, dan saya sering mendapatkan pasien yang seperti itu ya. Jadi ketika mengalami pengalaman pertama mendapat nyeri dada karena tensinya naik ya, misalnya lupa makan obat ya, rata-rata ya kalau udah punya penyakit kronis itu kayak hipertensi, diabetes, kadang-kadang sampai ke tahap nggak mau lagi makan obat, bosan dan sebagainya, dan tiba-tiba tekanan darahnya naik. Nah, tekanan darahnya naik misalnya 170, 180, bahkan ada yang di atas 200. Nah, itu biasanya akan bisa mengalami nyeri dada. Pengalaman pertama ini kemudian walaupun sudah makan obat tensi lagi, tensinya sudah terkontrol, ternyata berikutnya pasien ini mengalami nyeri dada berulang terus. Nah, kemungkinan terbesar ini karena kecemasan. Dia takut bakal mengalami serangan nyeri dada lagi seperti pengalaman pertama yang sangat menakutkan buat dia. Nah, ini para dokter ya, teman-teman, adik-adik dan mahasiswa saya yang memantau acara ini, kita harus pandai dengan jeli mencari tahu ya, apakah ini betul-betul nyeri dada yang karena faktor organiknya tadi, atau nyeri dadanya itu karena kecemasan yang muncul setelah pengalaman pertama. Makanya pada kasus-kasus yang dirawat di rumah sakit dengan serangan jantung ya, memang ada penyempitan, maka dokter jantungnya atau dokter penyakit dalam yang merawat biasanya akan memberikan obat anti cemas untuk sesaat. Itu diperkenankan sebenarnya digunakan 3, 5 sampai maksimal 7 hari setelah tindakan selesai. Setelah pasien dipulangkan, obatnya sebaiknya dihentikan ya, karena pemakaian jangka lama nanti menyebabkan pasiennya tidak berani lagi tanpa obat tersebut ya. Akhirnya sangat tergantung dengan penggunaan obat anti cemas. Baik, ya ada yang bertanya bagaimana mengatasi trauma takut mengalami serangan nyeri dada lagi ya. Oke, kunci sebenarnya untuk kita tidak takut dengan masalah traumatik suatu penyakit, yang paling sering itu yang bikin trauma pasien itu pertama nyeri dada, yang kedua vertigo ya, pusing berputar, itu event yang traumatik ya, sangat kejadian yang sangat menakutkan, dan biasanya itu yang menimbulkan ternyata kemudian dulunya nggak ada kecemasan menjadi kecemasan karena keluhan ini. Nah, sebenarnya cara yang terbaik untuk menghindari rasa cemas itu adalah pelajari gitu. Pelajari apa sih nyeri dada itu gitu, pelajari apakah itu serangan jantung itu gitu, kuasai dengan baik sehingga kita akhirnya kita yang mengalami, kita yang merasakan, kita tahu oh ini bukan sesuatu yang harus saya
saya takutkan, ini bukan sesuatu yang harus saya khawatirkan gitu. Jadi sama dengan kondisi COVID ya, sekarang kan kita disarankan untuk memahami gimana sih penularannya. Kita khawatir oke, kita waspada oke, tapi kita nggak boleh kecemasan berlebihan karena kita tahu bagaimana memproteksi diri terhadap penularan infeksi virus ini. Begitu juga dengan nyeri dada ini, kita kuasai, oh kalau nyeri dada karena kelainan di jantung, karena penyumbatan pembuluh darah jantung, maka nyerinya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti yang saya terangkan tadi ya. Jadi nyerinya itu seperti tersayat, teriris, rasa terimpit ya. Kemudian kita akan dan nyerinya itu bisa cukup berlangsung 5-15 menit, dan kemudian kita keringat dingin ya, rasa sesak. Nah itu akhirnya kenapa bisa begitu, karena nyeri dada yang lama, sumbatannya lama akan menyebabkan kita mengalami shock ya, shock yang akibat pompa jantung kita sudah tidak mampu lagi memompa dengan sempurna karena ada sebagian otot jantung yang mengalami kelumpuhan gitu. Nah jadi kemudian setelah kita memahami nih, ternyata kemudian kan pergi ke IGD ya. Rata-rata semua yang merasa nyeri dada itu akan datang ke IGD dan kemudian direkam jantungnya kan. Nah, ketika dokter menyatakan rekam jantungnya normal, kadang-kadang akhirnya akan diperiksa enzim jantungnya. Nah, enzim jantung yang normal ini juga akan membuat dokter mengatakan, oh Anda baik-baik saja, tidak ada masalah di jantung Anda, silakan nanti kontrol ke poliklinik, kita bisa lanjutkan dengan treadmill, uji latih jantung dan sebagainya. Nah, itu semestinya saat pertama kali kita mengalami dokter menyampaikan hal tersebut, kita sebagai pasien ya mestinya mau menerima ya. Nah, satu lagi kejadian yang membuat akhirnya ansietas adalah kita ragu dengan statement dokternya. Nah, kuncinya itu lagi supaya tidak trauma, maka percayalah dengan apa yang dinyatakan oleh dokter, karena dokter bicara pasti berdasarkan data yang ada. Dokter berbicara pasti sesuai dengan keilmuan yang dia punya. Nah, kalau kita ragu, akhirnya nanti kita akan mencari second opinion. Oh, tidak salah sih cari second opinion, tetapi yang terjadi kemudian di dokter yang kedua kita juga nggak percaya, kemudian kita pindah lagi ke dokter ketiga, dan akhirnya terkenal banget ya pasien psikosomatis atau pasien dengan kecemasan ini akan shopping dokter. Shopping mestinya jangan ke dokter ya, shopping itu mestinya ke mall ya. Jadi bagaimana tadi saya sudah menjawab dua ya, bagaimana caranya supaya tidak trauma. Pertama, pelajari penyakit itu dengan baik. Yang kedua, pahami dan minta mengerti dengan apa yang disampaikan oleh dokter tersebut ya. Oke, kalau kita sudah percaya dan kemudian kita memahami penyakitnya, maka ketika traumatiknya datang atau nyeri dadanya muncul lagi, kita langsung bisa memperkirakan ini tadi kenapa ya. Nah, yang kedua, yang ini jangan apakah benar fisik saya bermasalah, jantung saya bermasalah. Nah, kalau ada anjuran treadmill, lakukan. Nah, ini yang ketiga juga sering terjadi. Ketika disarankan pemeriksaan lanjutan, kita takut, ya, kita nggak berani. Jangan-jangan nanti memang ada kelainan. Nah, di sini harus, kalau ingin bebas dari kecemasan, kalau ingin terhindar dari neurosa atau gangguan cemas, maka pastikan bahwa jantung kita baik-baik saja. Keilmuan di kedokteran itu sudah cukup mampu membuktikan ya, ada latihan-latihan atau pemeriksaan yang bisa ya mampu memutuskan kita ada kelainan atau tidak. Nah, ketika akhirnya ditemukan kelainan, ini yang keempat ya. Ketika kita akhirnya dinyatakan oleh dokter bahwa memang ada kelainan di jantung, maka kita mesti siap dan kemudian menjalani pengobatan. Ada yang harus dipahami, kita masih bersyukur di saat kita ketahuan suatu penyakit dan di saat itu kita belum mengalami komplikasi yang berat. Artinya, oke, ada penyumbatan di pembuluh darah jantung, tapi jantung kita masih bagus, tidak ada pembesaran, tidak ada pelebaran, ya, tidak ada efek komplikasi yang lain seperti gagal jantung dan sebagainya. Dan di momen itu kita mesti bersyukur, alhamdulillah, kelainan yang saya dapat masih dalam tahap awal yang bisa dikendalikan. Itu cara berpikir yang keempat yang menghindarkan kita dari rasa takut, ya. Kemudian kenapa bisa kelainan yang tanda kelima ya, bahwa ini bukan organik, ketika kita
merasakan nyeri dada itu dipicu oleh stres psikologis sebelumnya. Makanya dokter akan bertanya, sebelum serangan ini ada kejadian apa? Nah, kita harus terbuka untuk cerita. Dokter tidak akan bisa menentukan ini kelainannya serupa apa kalau kita tidak terbuka untuk bercerita bahwa tadi sebenarnya saya memang lagi dalam kondisi emosi yang tinggi dan tiba-tiba dada saya nyeri. Nah, kenapa bisa begitu? Di situ bekerja yang namanya saraf simpatis ya. Nah, pembuluh darah kita sangat luas dan sebenarnya sangat supel ya, fleksibel ya, atau apa sih istilahnya ya, pembuluh darah kita kalau tergantung usia yang lebih muda ya, begitu ada emosional yang tinggi akan terjadi sedikit gangguan di sana, penyempitan yang sifatnya sementara. Nah, tapi itu pada usia yang sudah lanjut di atas 40 tahun di mana sudah ada pengerasan karena kolesterol bisa, karena faktor usia bisa, yang tidak elastis lagi, maka penyumbatan mungkin sudah ada sedikit. Nah, ketika kita emosi, penyumbatan menjadi tambah karena pembuluh darah menjadi relatif kecil sehingga yang menyumbat penyumbatan tadi akan menutup saluran dan timbullah nyeri. Begitu kita rileks, dia terbuka lagi, nyerinya bisa berkurang. Nah, itulah kenapa pada orang yang stres ya bisa mengalami nyeri dada karena ada faktor dari saraf simpatis tadi yang mempengaruhi elastisitas pembuluh darah sehingga menjadi menyempit saat kita mengalami tekanan tersebut. Kemudian ketika kita rileks dan relaksasi lagi, kita sudah tenang, dia akan membuka lagi dan nyeri dadanya hilang ya. Itulah kenapa disebut dengan fungsional ya. Oke, jadi udah ada 5 tadi hal yang mesti kita pahami bahwa supaya kita terhindar dari kecemasan apakah benar ini karena organic disease atau fungsional. Nah, langkah yang saya sampaikan tadi tidak jarang ada yang tidak bersedia ya. Akhirnya bertahanlah dalam kondisi ragu-ragu dan cemas. Nah, menurut saya kalau sudah begitu berlama-lama ya, menurut saya itu akan menyebabkan kita benar-benar mengalami gangguan psikosomatis karena kita stres ya sepanjang waktu. Ya, segala hal apa saja yang terasa di dada kita hubungkan dengan kelainan di jantung, dan padahal sebenarnya belum tentu 100% memang ada problem. Bila kita usia masih muda, kolesterol kita tidak terlalu tinggi ya, kemudian tidak ada keturunan riwayat penyakit jantung, kemudian tidak gemuk, tidak ada diabetes, tidak ada hipertensi, tidak merokok, overall tidak ada faktor risiko, bisa jadi ini bukan problem di jantung ya, tapi karena ketidaknyamanan, karena ketakutan, karena traumatik ya, karena keluhan dan sebagainya. Oke. Bagaimana, kayaknya ada yang mau nanya ya, saya lihat dulu di kolom pertanyaan. Oke. Dari Mira Verolina ya. Saya merasakan nyeri punggung dan dada sebelah kiri menyebar ke tangan dan leher hampir 10 tahun. Oh, lama ya. Tapi hasil EKG, treadmill, udah sampai treadmill ya. Ronsen paru, cek darah normal. Apa saya psikosomatik, dok? Oke. Ketika kita tidak menemukan kelainan dari pemeriksaan yang tercanggih sudah sampai ke treadmill, maka saya bisa duga itu memang adalah neurosis kardiak, yaitu bisa jadi memang sudah mengalami gangguan psikosomatis apalagi 10 tahun. Saya sering bilang nih, 10 tahun, 5 atau 10 tahun, keluhannya begitu-begitu saja, tidak ada terjadi perburukan, itu bisa dipastikan sudah ada gangguan psikologis yang menyertai. Karena itu mesti dibongkar, dieksplorasi ya, jangan berlama-lama dengan rasa ketakutan mengalami serangan jantung ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mira ya. Kalau sudah 10 tahun seperti itu ya, saya rasa itu memang harus diterima ya, kondisi bahwa itu memang hanya karena kecemasan ya. Oke. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ya. Oke, dari Fadil Hudori ya. Apakah ansietas bisa menyebabkan meningkatnya kolesterol? Nah, secara teori sebenarnya bisa. Tapi memang tidak, ada 2 faktor di sini ya. Maaf. Pertama, ansietas itu membuat kita perilaku kita berubah. Jadi di faktor ke ini ya, internal ya. Perilaku kita berubah. Orang dengan kecemasan bisa pola makannya berubah. Ya, mungkin jadi makanannya jadi bertinggi lemak dan sebagainya.
kemudian mungkin biasanya tidak merokok, kemudian merokok ya, kemudian ansietas itu bikin tidak bisa tidur, gitu. Nah itu semuanya bisa mempengaruhi metabolisme. Itu ya. Yang kedua, ansietas itu sendiri sebenarnya juga mempengaruhi hormon, ya, hormon stres salah satunya. Nah itu juga bisa mempengaruhi sirkulasi, ya, mempengaruhi dinding pembuluh darah. Jadi imunitas atau reaksi inflamasi juga bisa terpengaruh. Jadi dinding pembuluh darah juga bisa mengalami masalah. Nah, peningkatan kolesterol, untuk kita ketahui ya, kolesterol sebenarnya sudah banyak dalam tubuh kita ya. Kolesterol endogen atau yang udah ada dalam tubuh itu lebih banyak daripada kolesterol dari makanan. Nah, selama ini konsep dari masyarakat banyak yang makan inilah yang kolesterol yang masuk. Di tubuh kita sudah ada ya, diproduksi, dan itu dibutuhkan untuk metabolisme. Jadi sebenarnya yang membuat naiknya kolesterol itu bukan lagi dari makanan saja, tapi juga dari ansietas tadi ya, bisa. Tapi itu jangka lama ya, tidak bisa ujuk-ujuk kita stres seminggu kolesterol kita naik total, itu nggak bisa ya, pasti butuh waktu ya. Setidaknya perubahan perilaku tadi mempengaruhi asupan kolesterol dari luar dan mempengaruhi metabolisme lemak dalam tubuh kita. Jadi begitu kira-kira ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, masih ada pertanyaan, kita coba. Dari Sophisti Purple, oke. Apakah cek kolesterol yang akurat harus di lab? Berbeda jauhkah dengan cara mengambil darah di jari? Oke, iya. Untuk yang idealnya yang diambil adalah pembuluh darah vena ya, bukan pembuluh darah di jari atau pembuluh darah kapiler. Jadi untuk mendiagnosis pertama saya sarankan ambil pembuluh darah vena, dan itu puasa 8-10 jam ya. Nah, kalau misalnya untuk kontrol berikutnya, misalnya nih kan kolesterolnya tinggi, kemudian kita sudah diet, kemudian kita sudah sudah melakukan pengurangan ya, konsumsi makanan berlemaknya sudah kita kendalikan. Nah, kalau untuk mengontrol kembali mungkin per 3 bulan silahkan menggunakan pemeriksaan di darah kapiler, itu boleh ya. Tapi untuk diagnosis, untuk mengetahui benar tidakkah kolesterol kita bermasalah, jadi harus diketahui dulu ya, kolesterol bermasalah itu bila kolesterol totalnya tinggi, kemudian kolesterol jahatnya atau LDL-nya tinggi, kolesterol baiknya atau HDL-nya rendah, dan trigliseridanya tinggi, itu baru bermasalah ya. Jadi ada 4 komponen yang diperiksa di laboratorium untuk mengetahui kita mengalami problem kolesterol atau tidak, dikenal dengan istilah dislipidemia gitu ya. Pastikan dulu pakai pembuluh darah yang di vena dulu. Nah, untuk kontrol silahkan kita gunakan yang di kapiler. Oke, banyak sekali pertanyaan, berarti banyak yang mantau ya. Oke, dari Mira lagi nih ya. Bisakah kecemasan atau psikosomatik sembuh tanpa obat, dok ya? Oke, kalau psikosomatis bisa sembuh tanpa obat, saya bilang bisa ya. Tergantung pada kondisi keadaannya sekarang, secara mentalnya gimana ya. Kalau ternyata dengan mengeksplorasi saja, untuk psikoterapi saja sudah bisa rileks, kemudian mencoba melatih diri sendiri untuk memperbaiki pola pikirnya, kalau itu mampu ya why not, tak perlu makan obat anti cemas ya. Nah, itu makanya masalah psikosomatis itu sebenarnya penyembuhannya dari pasien 50% lah setidaknya dari kita sendiri. Dokter itu hanya membantu menuntaskan problemnya, itu mencari apakah memang benar ada kelainan yang perlu dikoreksi, atau mungkin menampung cerita kita saja ya. Ketika dokter mendengarkan keluhan kita kan merasa lega tuh. Kalau dokter memberikan saran, kita coba dan kita kan juga merasa lega. Jadi masalah psikis ini kita lah yang tahu kan kondisinya seperti apa, suasana hatinya gimana, dan makanya kita sendiri yang harus memperbaiki di awal gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mira tadi. Kapan saatnya sudah perlu ke psikiater? Nah, saat mengalami kecemasan. Bila kita tidak mampu lagi mengendalikan pikiran kita, sepanjang hari kita cemas tanpa sebab ya, dan itu sudah mengganggu kualitas hidup kita, jangan lama-lama, harus segera cari bantuan. Bisa psikiater, bisa ke penyakit dalam ya, karena penyakit dalam sebenarnya sudah ada pengetahuan psikosomatisnya, atau mungkin nanti ke konsultan psikosomatis. Memang KPSI seperti ibu di Indonesia baru 11 ya, kalau ibu nggak salah, ada di Aceh, Medan, di Sumatera Barat ibu sendiri, kemudian di Palembang, Jakarta,
kota Jogja dan Makassar. Dia jumlahnya sekitar 11 orang, memang masih sedikit. Tapi dokter penyakit dalam sebenarnya sudah diberikan pengetahuan tentang ini, ya, sudah ada kompetensinya di sana. Nah, tadi bisa bercerita dulu ke dokternya, ya, apakah saya memang ada kelainan di jantung atau ini psikosomatik aja, Dok, ya. Dan kalau memang sudah menyadari ini psikosomatik dan mampu mengendalikannya, ya silakan dikendalikan mungkin dengan zikir, dengan relaksasi, ya. Tapi kalau tidak bisa, jangan ditahan-tahan, segera berobat, ya. Oke, ada yang mau bergabung dengan video dengan kita? Boleh. Yang mau bergabung, ya. Kita tunggu, ada juga pertanyaan. Oke, bisa bergabung. Halo. Halo. Ya. Ya. Halo, assalamualaikum. Siapa ini? Oke, belum bisa ganti sekarang, nggak apa-apa, nanti bilang lagi ya. Oh bisa. Oke, jilbab. Ya, siapa ini namanya panggilannya? Dari Afra Diba, Bu. Panggilan Diba, Bu. Diba di mana? Diba di Mata Air, Jundurawa Mata Air, Bu. Oh ya, gimana Diba? Apa yang bisa dibantu? Ini Bu, Diba kan dulu pernah Bu, terkena ke gejala dispepsia gitu Bu ya, atau terakhir-terakhir itu kata kemarin udah konsul ke dokter katanya udah GERD juga gitu Bu. Itu kan penyebabnya karena kecemasan juga gitu ya, rata-rata karena stres itu penyebabnya itu ya Bu ya. Tapi gini Bu, setelah saya pernah baca referensi gitu ya Bu ya, katanya kalau GERD yang yang suka kambuh, daerah di dada ini sering sakit Ibu ya, sering rasanya panas atau gimana. Nyeri enggak Bu, cuma sakit, panas. Ya, kalau ya. dipegang, ya kalau dipegang nggak panas Bu gitu, tapi rasanya panas. Juga pernapasan itu rasanya sesekali waktu perlu ada tarikan gitu Bu. Nah, apakah itu kalau mengkonsumsi obat terlalu panjang ada efeknya nggak Bu? Tadi kan Bu sampaikan kalau psikosomatik itu kan dari si pasiennya sendiri ya Bu, ya, yang harus mengendalikan dirinya bagaimana, apakah harus supaya tidak kembali lagi stresnya itu ya Bu ya. Jadi kalau tentang pengobatannya itu sendiri bagaimana Ibu? Oke, Ibu tutup dulu nanti. Ya, Ibu tutup nanti Ibu jawab ya. Udah paham pertanyaannya. Terima kasih Diba sudah bergabung. Assalamualaikum. Salam. Oke, ya ini yang Ibu istilahkan tadi dengan esofagitis Diba ya, dan buat yang lain. Jadi orang yang sudah dikenal menderita GERD, ya GERD itu terjadi reflux ya, membaliknya asam lambung ke atas ya, sehingga terasa mulutnya asam atau bahkan pahit kalau cairan dari usus halusnya atau duodenum juga reflux ke atas. Nah, kenapa timbul rasa panas, itu heartburn istilahnya ya, rasa panas dan kemudian rasa tidak enak di dada itu karena kita harus tahu bahwa saluran makan kita seperti tabung itu istilahnya esofagus, begitu masuk ke lambung, di pintu masuknya itu di situ sering terjadi peradangan karena cairan asam tadi di lambung kita pH-nya bisa 2,5 ya, bisa 3. Itu saat kita keluar gas dari perut kita ya, gas keluar kita sendawa misalnya, saat itu sebenarnya ada sedikit banyaknya cairan yang ikut tertarik ke atas ya, cairan asam tadi, dan mengenai dinding ya, dinding di esofagus. Nah, dindingnya itu sebenarnya permukaan tubuh kita, permukaan esofagus itu nggak tahan dengan cairan di bawah 2,5 karena dia hanya kuatnya dia sekitar 6 ya, 6 atau 7. Nah, tentu saja cairan asam ini akan bisa merusak permukaannya. Jadi kalau diteropong nanti dokter yang melakukan tindakan itu akan bilang esofagitis. Nah, ada peradangan di situ, itulah yang memberikan rasa tidak nyaman atau heartburn tadi. Nah, kalau dibiarkan berlama-lama memang bisa akhirnya timbul nyeri yang kadang-kadang dicurigai nyeri dada karena jantung. Nah,
terkait dengan topik kita ini ya Diba. Nah, apakah itu karena efek obat? Nah, efek obat yang diberikan untuk GERD tentu saja sebenarnya adalah obat-obat yang memperbaiki permukaan yang merah tadi, memperbaiki gerakan lambung kita supaya tidak mendorong lagi ke atas, kemudian mengurangi gasnya, ya mengurangi keasamannya, memblok asam yang keluar. Jadi justru sebenarnya memperbaiki keluhan. Nah, kenapa Ibu bilang perlu pemahaman pasien, ya 50% pasiennya setidak-tidaknya harus mengerti. Nah, ini yang Ibu sampaikan tadi, bahwa pada GERD ya harus kita pahami teorinya ya, bahwa pada GERD bisa akan menimbulkan rasa seperti itu karena memang asam lambung kita ada yang terbawa sedikit banyaknya di saat kita sendawa, di saat kita mungkin muntah, ya di saat kita makan gasnya mendorong keluar, terbawa dan dia memaparkan dinding di saluran makan atau esofagus yang tidak tahan asam. Nah, itulah yang memberikan rasa nanti tentu saja ada persarafan di sana ya. Tentu ada perlukaan di permukaan yang secara halus ya lukanya ya. Nah, itu kemudian yang memberikan rasa tidak nyaman atau heartburn, rasa panas. Jadi rasa panasnya bukan demam ya. Nah, gitu ya. Jadi tapi sensasi karena sarafnya tadi ya. Nah, itu kira-kira Diba. Jadi itu memang perlu obat. Obatnya tetap harus dimakan, obat GERD-nya, supaya refluksnya itu bisa diatasi ya, supaya tidak ada lagi yang mendorong ke atas, supaya asam lambungnya tidak dominasi, tidak terlalu asam, supaya gasnya berkurang, sehingga akhirnya lama-lama daerah yang merah tadi diperbaiki. Dan perlu obat-obat yang mengendalikan atau menutup permukaan. Mungkin pernah dapat obat sulcrafat ya, misalnya mereknya. Nah, itu sitoprotektif. Fungsinya melindungi, menutupi permukaan lambung atau esofagus kita yang mengalami sedikit banyaknya inflamasi karena pengaruh asam. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Diba. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ade. Assalamualaikum, saya sering merasakan dada tertekan sampai ke leher sakit. Apakah saya jantungan, apa psikosomatis Bu? Dan kolesterol saya juga tinggi, saya cemas karena kolesterol tinggi. Gimana solusinya? Kalau untuk mengetahui kita mengalami serangan gangguan jantung atau tidak, seperti Ibu sampaikan tadi, pastikan ada masalah apa di jantung kita. Kalau ada pembuluh darahnya memang menyempit, atau kemudian hasil treatmentnya ada penyempitan, ya kita obati, kita koreksi. Tapi kalau normal, nah itu yang kedua tadi Ibu bilang, percayai bahwa itu memang normal ya. Kemudian saya cemas karena kolesterol juga tinggi. Nah, sekarang tingginya seberapanya? Kalau memang tinggi itu membutuhkan obat, konsumsi untuk itu. Ada kok obatnya, sudah ada ya, dikonsumsi obatnya, lalu kemudian karena Aldo cemas dan tidak bisa mengkoreksi cemasnya, ya makan obat anti cemas lagi, konsultasi lagi ya. Semuanya sebenarnya ada solusinya ya, tinggal kita yang kemudian meyakini bahwa solusi itu akan bisa membantu kita. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau mau bergabung? Silahkan ya. Terima kasih, tes jempolnya banyak banget. Oke, sudah terjawab semua pertanyaan barangkali ya. Elvira Nahalim, oh iya, terima kasih ilmunya sama-sama. Oke, ada istilah nih ya, yang suka parnoan dengan jantung ya. Oke, saya lanjut dengan apa yang harus ditempuh tadi. Nah, gitu ya. Satu lagi cara mengatasinya adalah ketika nyeri dada datang dan kita misalnya sudah mencurigai ini karena kecemasan, langkah berikutnya adalah relaksasi ya. Karena apa? Karena kita harus memutus sinyal cemasnya ya. Kenapa begitu? Karena nyeri dada bikin cemas, cemas bisa bikin nyeri dada lagi. Lingkaran ini mesti kita cut, mesti kita potong di situ. Jadi gimana cara motongnya? Maka kita memotong jarak stresnya ya, jaluran stresnya kita potong dengan satu relaksasi ya. Artinya relaksasi itu kita menenangkan diri gitu intinya ya, menenangkan diri, tarik nafas dalam ya, kemudian mencoba untuk mengalihkan perhatian keluar dari suasana yang membuat kita nyeri dada tersebut, atau kalau mau nyamannya ya pergi cari pertolongan ke dokter ya, pergi ke IGD. Tapi kemudian kalau dinyatakan normal harus percaya ya. Nah, jadi tidak boleh berlama-lama dengan rasa takut, tidak boleh berlama-lama dengan pikiran parnoan dengan serangan jantung ya.
kemudian tanpa ada aksi, itu nggak boleh. Artinya kita membiarkan diri kita untuk berasik-asik dengan stres yang berkepanjangan, ini yang nggak boleh. Karena kenapa begitu? Karena stres yang berkepanjangan akan memicu kita menimbulkan gangguan diagnosis nyeri, diagnosis stres yang lebih berat ya, bisa jatuh pada kondisi gangguan cemas yang lebih berat. Baik, sudah jam 5 lewat 15 menit ya. Jangan lupa kalau memang ada gangguan di jantung itu, maka dokter memberikan obat itu juga tidak boleh dimakan bila perlu. Tuntaskan pengobatannya. Begitu juga bila mendapatkan obat anti cemas ya, harus dituntaskan pengobatannya. Masih ada pertanyaan? Bu, apa asam lambung bisa menyebabkan sakit jantung? Jawabnya tidak ya. Dari Ines ya. Asam lambung menyebabkan sakit jantung enggak, tapi asam lambung bikin cemas, cemas bikin masalah di jantung iya. Oke. Jadi artinya tidak ada hubungan langsung asam lambung dengan jantung, walaupun lokasinya berdekatan. Sekali lagi, kalau memang kita selama ini punya masalah dengan lambung atau dispepsia, kemudian ada nyeri dada, pikirkan dulu itu bagian dari dispepsia kita, kecuali kita mempunyai faktor risiko untuk terjadinya serangan jantung. Apa faktor risiko tadi? Usia, ya, kemudian riwayat genetik, ya, ada keturunan yang keluarga yang juga punya serangan jantung. Yang ketiga, adanya faktor risiko mungkin kegemukan, merokok, ya, kemudian diabetes dan hipertensi. Nah, untuk diabetes ada istimewanya, tidak semua juga ada serangan nyerinya terasa. Nah, diabetes dikenal dengan silent angina ya, serangan jantung yang tiba-tiba. Nah, terutama bila gula darahnya tinggi ya, kemudian akhirnya timbul serangan jantung yang tidak dirasakan ya. Kadang-kadang pasien datang dengan gejala keringat dingin saja gitu. Oke ya, jadi kalau memang kita ada kelainan diabetes, maka sebaiknya ya dipelajari, diobati, dicari tahu kira-kira problem di jantung kita sudah sampai di tahap mana. Oke. Baik, tidak ada yang bertanya lagi karena waktu kita sudah sekitar 10 menit lagi juga selesai. Ya, kita mulai tadi jam 16.30 ya. Sekarang kita jam 17.15. Saya mungkin sedikit berikan closing statement-nya ya, bahwa benar adanya serangan jantung itu menakutkan. Ya, bahwa benar adanya serangan jantung itu bisa menimbulkan kematian. Jadi apakah cemas, boleh kita cemas untuk serangan jantung? Tentu saja. Itu reaksi awal saat kita mengalami serangan jantung. Namanya stres akut. Nah, dalam kondisi stres akut seperti itu, maka dipastikan, dibuktikan dulu bahwa memang ada kelainan di jantung kita. Bagaimana caranya? Berkunjung ke rumah sakit di saat serangan. Saat serangan itu betul-betul kita datang ke IGD, nanti direkam jantung. Kalau memang ada kelainan, akan ketemulah kelainannya. Nah, ingat kalau memang ada kelainan jantung, kita harus mengikuti pengobatan ya, karena sebenarnya problem di jantung itu saat ini penanganannya sudah sangat canggih ya. Pengobatannya pun sudah sampai pengobatan yang sifatnya intervensi. Pembuluh darah yang menyempit itu pun bisa dikoreksi. Nah, kalau kita udah kadung cemas ya, ketika ada penyakit kemudian kita cemas dengan penyakit tersebut, maka itu akan menghambat kita untuk mengikuti pengobatan-pengobatan selanjutnya. Maka perbaikilah rasa cemas itu, kurangin ya, yakinlah bahwa bila kita sudah datang kepada sarana pelayanan kesehatan yang tepat, kita sudah insya Allah akan terbantu karenanya. Nah, sebaliknya, bila kemudian setelah diperiksa normal-normal saja, bahkan sampai treadmill, bahkan ada pasien yang sampai dikateterisasi, dinyatakan normal, maka langkah kedua tadi Ibu bilang apa? Percayalah dengan hasil pemeriksaan tersebut ya, karena dokter memberikan statement pastilah berdasarkan ada alasan yang jelas, berdasarkan fakta data yang ada. Jadi percayailah bahwa jantung kita baik-baik saja. Kok saya masih merasakan nyeri, Dok? Kenapa masih ada keluhannya? Karena ketika kita cemas akan ada gangguan di pembuluh darah kita, bisa gangguan di elastisitas pembuluh darah karena faktor hormonnya, karena sirkulasinya, kekentalan darahnya dan sebagainya, bisa menyerupai serangan jantung, terjadi penyempitan sesaat. Dan kalau kita tidak relaksasi akan berlanjut nyerinya sehingga kita merasa jantung kita bermasalah. Tapi kalau kita bisa relaksasi, nggak perlu buru-buru ke IGD ya. Kendalikan rasa cemasnya, alihkan perhatian pada yang lain. Banyak hal yang bisa dilakukan di masa pandemi ini, fasilitas di rumah dimanfaatkan semaksimal mungkin, lalu kemudian kita akhirnya rileks dan jantung kita aman kembali.
Jadi mudah-mudahan kita semua bisa bebas dari rasa takut ya, karena kecemasan itu dari kita dan kita sendiri yang bisa mengendalikannya. Bagaimana mengendalikannya? Pertama, seperti saya sampaikan tadi, buktikan tidak ada kelainan. Yang kedua, patuhi pengobatan. Kalau memang ansietas tidak bisa dikoreksi sendiri, diberi dokter anti cemas, ya berobat sampai tuntas ya. Jangan berhenti di tengah jalan, karena itu justru mempengaruhi kesaannya cemas kita ya, akan muncul lagi dia ya. Kemudian pelajari, pahami penyakit kita, akrab-akrablah dengan penyakit kita, karena orang yang kita mesti bersyukur, karena kalau memang ada kelainan di tahap kita masih bisa beraktivitas, berarti kita masih ada peluang untuk berkualitas hidup kita. Bayangkan kalau tiba-tiba kita nyeri dada, kemudian kita ternyata tidak bisa ditolong dan sebagainya, kita banyak hal yang tidak bisa kita lakukan lagi. Tapi kalau kita misalnya mendapat sakit, yang waktu itu masih bisa utuh fisik kita, masih bisa kita cari tahu tentang penyakit kita, bersyukurlah, karena itu tandanya Allah, Tuhan yang Maha Esa sayang sama kita. Kita diberi cubitan sedikit untuk menyadarkan kita mungkin ada hal-hal yang mesti kita perbaiki dalam keseharian kita. Baik, pandemi COVID belum habis, kondisi sekarang mungkin akan mencemaskan. Jangan sampai gara-gara cemas karena khawatir yang berlebihan terhadap COVID menyebabkan kita mengalami nyeri dada ya. Jangan sampai sakit lambung kita bertambah. Karena itu semuanya sebenarnya bisa dipelajari. Belajarlah pada orang yang kompeten, dan silakan pantau selalu IG Live setiap Sabtu sore ini. Saya menerima semua ide dari teman-teman semua, ingin bicara tentang apa. Dan jangan lupa juga ada kuliah online psikosomatik setiap Kamis 2 mingguan, dan juga ikuti Facebook saya, kadang-kadang saya bercerita banyak di sana, dan sudah ada channel YouTube. Yang ini juga akan kita posting kita upload di channel YouTube Dr. Arina. Semuanya niatnya adalah supaya kita bisa bersama-sama memahami penyakit dengan benar, sehingga tidak timbul kecemasan karena pengetahuan kita yang belum cukup tentang itu ya. Seringnya kita taunya setengah-setengah, kemudian memahaminya terlalu dalam, justru kita mengalami kecemasan, dan kadang-kadang itu mempengaruhi orang lain. Jadi jangan influencer ya, jangan jadi influencer untuk hal-hal yang tidak benar ya. Mari sama-sama kita belajar, saya pun juga lagi belajar, cara saya menyampaikan mungkin ada yang kurang pas, silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan responnya terhadap cara ibu berbicara, tapi yang jelas niat kita baik, niat ibu baik, tidak mungkin melayani satu-satu, maka salah satunya caranya adalah men-share video ini kadang-kadang kepada pasien yang mungkin bertanya lewat WhatsApp, sehingga akhirnya teman-teman yang kebetulan lagi dapat takdir untuk mengalami kecemasan, dapat rezeki dari Allah mengalami kecemasan, bisa cukup tenang dengan penjelasan ini. Sampai ketemu lagi Sabtu depan, semoga kita sehat selalu dan segera negara kita, daerah kita tidak lagi terpapar ya, pandemi ini segera berlalu karena kita ingin aktif lagi seperti dulu. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu Sabtu depan bersama saya Dr. Arina Widya Murni. Assalamualaikum.